Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kita bersama channel Kisah Kuno. Kali ini kita akan mengisahkan wanita pelacur yang melahirkan 7 nabi dari Bani Israel. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud diceritakan dari sahabat Salman Al-Farisi bahwa dahulu kala hiduplah seorang wanita yang cantik di tengah-tengah penduduk Bani Israel. Tak hanya cantik, tetapi wanita ini juga kaya raya dan ahli fitnah dengan kecantikan dan keanggunannya. Rumah wanita itu selalu terbuka lebar setiap harinya, sedangkan dia duduk telentang di atas ranjang tepat lurus pada pintu rumahnya. Sehingga setiap pria yang melewati rumah itu termakan fitnah oleh kecantikannya dan tertarik untuk mendekatinya. Kemudian wanita itu meminta kepada setiap pelanggannya untuk memberikannya uang sebesar 10 keping dinar atau lebih untuk bisa menggaulinya. Suatu ketika seorang pria yang merupakan ahli ibadah, yaitu Abid dari penduduk Bani Israel, melewati rumah pelacur wanita tersebut. Tanpa sengaja dia melihat rumah yang pintunya sedang terbuka, yang di dalamnya terdapat seorang wanita yang sedang duduk, yang dimana wanita tersebut memiliki wajah cantik jelita. Sekilas hati pria itu pun hanyut oleh kecantikan wanita itu dan rasa ingin untuk menggaulinya. Hati pria itu pun dipenuhi oleh rasa dilema, sehingga dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan hasrat dan nafsu dalam dirinya. Akan tetapi keinginan nafsunya tak kunjung hilang, bahkan semakin menjadi-jadi. Akalnya pun terkalahkan oleh keinginan nafsu yang semakin membakar hati untuk memenuhi hasrat nafsunya. Tak ayal, pria itu pun akhirnya menjual kain tenun dan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit hingga sampai beberapa keping dinar. Singkat cerita, pria itu pun mendatangi wanita pelacur tersebut. Setelah sesampainya di sana, wanita itu meminta kepada sang pria untuk menyerahkan uangnya kepada perwakilannya tersebut. Setelah menyelesaikan administrasi, pria itu pun diminta untuk memasuki sebuah ruang khusus yang telah disediakan. Di sana, wanita itu berhias dengan cantiknya dan duduk di atas ranjang. Sang pria segera mendekatinya dan duduk di samping wanita itu. Tak lama kemudian, wanita itu pun membeberkan badannya sambil telentang dan siap untuk diuns-uns. Namun atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat rutinitas ibadah yang dilakukan, hati pria itu pun membisikkan hal lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatku dalam keadaan buruk ini di atas arsy. Apabila aku melakukan perkara haram ini, maka leburlah semua amalanku. Hati pria itu menjadi semakin takut akan keesaan Allah. Tubuhnya gemetaran dan wajahnya pun mulai memucat. Wanita yang tengah bersiap itu melihat wajah pria di hadapannya menjadi pucat. Lalu dia pun bertanya, "Apa yang sedang terjadi padamu?" Pria yang ketakutan itu pun menjawab, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhanku. Maka izinkanlah aku untuk keluar." Wanita cantik itu pun berkata, "Sesungguhnya kebanyakan orang akan menginginkan apa yang telah mereka dapatkan. Maka kerjakanlah apa yang sekarang ada padamu." Lalu pria itu pun menjawab, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah yang Maha Agung atas pujiannya. Dan harta yang telah aku berikan kepadamu adalah milikku yang kudapatkan secara halal." Kemudian wanita cantik itu bertanya, "Apakah kamu belum pernah melakukan perbuatan zina ini sekalipun?" Pria itu pun menjawab, "Demi Allah tidak, belum pernah kulakukan sekalipun." Wanita itu pun bertanya untuk terakhir kalinya, "Dari mana asalmu dan siapa namamu?" Pria itu pun memberitahukan nama dan tempat tinggalnya kepada wanita itu sebelum dia pergi meninggalkannya. Selama sepergiannya, di dalam hati wanita itu bergumam dengan sendirinya, celaka dan kerusakan, sembari meneteskan air mata. Ternyata setelah kejadian tersebut, wanita cantik itu pun terketuk hatinya atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkah pria itu. Perasaan takut kepada Tuhan pun semakin bermunculan dalam hatinya. Sampai-sampai dia berkata kepada dirinya sendiri, orang itu telah melakukan awal perbuatan dosa, namun hatinya telah dimasuki oleh ketakutan pada Tuhannya.
Sedangkan aku telah melakukan perbuatan dosa ini selama sekian tahun. Dan Tuhan yang dia takuti adalah Tuhanku. Maka seharusnya ketakutanku lebih besar daripada ketakutannya. Saat itu pula wanita itu pun semakin sadar dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu segera ia menutup pintu rumahnya dan dia mengenakan pakaian yang kusut dan lama sebagai bentuk kehinaan diri dan mulai melakukan ibadah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita itu pun mulai berpikir dan berkata pada dirinya sendiri, sesungguhnya jika aku bisa menemui pria itu, mungkin dia bisa menikahiku dan aku ada di sisinya. Aku akan belajar darinya tentang perkara agamaku. Dan dia bisa menjadi penolong bagiku untuk melakukan ibadah kepada Tuhanku. Atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita cantik itu pun pergi untuk mencari pria yang telah menyadarkan dirinya dengan membawa beberapa bekal dan harta dalam perjalanan. Singkat cerita, sampailah dia pada perkampungan tempat tinggal pria itu, seperti apa yang telah dia tanyakan pada pria itu tempo hari. Wanita itu pun menanyakan tentang keberadaan dan tempat tinggal pria itu kepada para penduduk desa. Lalu mereka pun mengantarkan wanita itu untuk menemui pria tersebut. Sesampainya di depan rumah pria itu, penduduk desa memberitahu bahwa ada seorang wanita datang dari jauh mencarinya. Pria itu pun keluar dari dalam rumahnya untuk menemui seorang wanita yang sedang mencarinya. Spontan wanita itu pun membuka cadar agar pria itu mengetahui dirinya. Namun alangkah terkejutnya sang pria bahwa wanita yang mencarinya adalah seorang pelacur waktu itu. Ia mengingat tentang apa yang hendak terjadi antara dirinya dan wanita itu. Seketika itu pula pria itu menjerit keras. Kemudian tubuhnya jatuh tersungkur di atas tanah dan meninggal dunia saat itu pula. Setelah proses pemakaman selesai, wanita cantik itu pun masih terlihat sedih karena dia datang jauh-jauh untuk tujuan baik demi menemui pria itu. Kemudian wanita itu pun bertanya kepada para penduduk, apakah dia memiliki seorang keluarga yang membutuhkan istri? Kemudian para penduduk desa pun menjawab kepada wanita tersebut, dia memiliki seorang saudara yang soleh, tetapi sengsara dan tidak memiliki harta. Lalu wanita itu pun dengan senang hati berkata, tidak masalah, karena sesungguhnya aku memiliki harta yang cukup. Pada akhirnya wanita cantik itu pun menikah dengan pria soleh yang miskin, yang merupakan saudara dari pria yang dicarinya. Dari pernikahan keduanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai 7 putra, yang mana 7 putra mereka merupakan nabi pada masa Bani Israel. Hal ini dikarenakan berkah dari ketaatan, niat baik dan tulus, dan keteguhan hati untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.